Perawat kok kontennya bukan tentang kesehatan? Emang ada duitnya? Banyak. Aku bercanda. Ayo kita bedah skemanya di edisi podcast Diran kali ini. Banyak banget sih yang nanya, Di, kamu kan basicnya kesehatan nih, kenapa kamu tidak bikin konten kesehatan? Malah bikin konten tentang rumah tangga lah, kemudian podcast segala lah. Mari kita simak alasannya, aku mau bedah di edisi podcast Diran kali ini. Let's go! Satu hal yang aku pahami setelah aku konten beberapa tahun ini adalah ternyata kalau orang bermain media sosial itu adalah mereka mencari hiburan. Karena ada masanya ketika mereka butuh, barulah mereka mencari edukasi. Karena sebagian dari orang Indonesia itu sukanya konten-konten hiburan, konten-konten ya yang sifatnya menghibur diri lah. Jadi kalau kita suguhi tentang konten-konten kesehatan, itu kecenderungannya mereka adalah acuh tak acuh. Jadi nggak nyalahin ya kalau konten-konten hiburan, konten-konten yang viral itu akan jauh lebih disenangi oleh masyarakat kita. Nah, memanfaatkan momen tersebut, aku melakukan personal branding as a content creator itu jauh dari kehidupan kesehatanku atau kehidupan basic perawatku sendiri. Jadi aku membagi personal brandingku itu menjadi ke beberapa bagian. Jadi aku memanfaatkan medsos YouTube, kemudian Instagram dan Facebook, dan juga yang terbaru adalah TikTok. Nah, untuk YouTube sendiri kalian mungkin sudah tahu ya bagaimana aku membranding diriku sebagai seorang podcaster atau sebagai content creator di bidang podcast, dan aku spesifik ngambil niche-nya itu adalah di rumah tangga. Ada banyak masalah-masalah yang aku temukan dan aku mau sharing sehingga orang yang menonton itu bisa grow sama-sama dan membangun rumah tangga lebih baik. Intinya sih aku ingin ngasih manfaat bahwa ini loh kehidupan berumah tangga, jadi nggak harus buru-buru nikah, nggak harus buru-buru kejar pencapaian tertentu. Kalau untuk Instagram dan Facebook biasanya aku manfaatkan untuk branding kehidupan sehari-hariku, baik dari pekerjaanku sebagai seorang tenaga kesehatan, kemudian sebagai seorang ayah, kemudian sebagai content creator juga. Jadi aku random aja sih nge-share di Instagram dan Facebook, dan kadang juga untuk promo hal-hal yang aku bikin atau konten-konten yang aku bikin di TikTok ataupun di YouTube. Dan ini cukup meningkatkan engagementku sebagai seorang content creator karena pada akhirnya mereka akan berkunjung ke media sosialku yang lain. Nah, kalau TikTok sendiri ini bener-bener aku bikin sebagai platform buat seru-seruan aja. Jadi nggak ada target apapun. Jadi bener-bener ngonten aja, dan hampir sama dengan Facebook dan Instagram. Jadi aku memanfaatkan TikTok ini untuk membranding diriku untuk kehidupan sehari-hari. Jadi intinya buat seru-seruan aja. Kadang ada endorse yang masuk juga sih. Jadi ya aku manfaatin aja, kenapa enggak? Dari mana sumber pendapatan utama? Jawabannya adalah perawat, jelas. Karena basicku adalah tenaga kesehatan, maka kehidupan sehari-hariku hampir 70-80% aku habiskan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Dan basicnya aku adalah seorang ASN juga, P3K. Jadi sumber pendapatan utamaku itu adalah dari gaji sebagai tenaga kesehatan. Nah, kalau ditanya sisanya income-nya dari mana, yaitu dari content creator. Masih banyak yang menganggap remeh menjadi seorang content creator. Mungkin mereka nggak mau ribet ya. Tetapi dari kehidupan kontenku yang aku manfaatkan 20-30% dalam satu hari full itu aku manfaatkan untuk menjadi content creator, itu lumayan banget ya, membantu personal brandingku, membantu bagaimana bisnis kecilku yang aku bangun itu menjadi grow lebih bagus. Dan satu lagi, banyak ada endorse yang masuk dan juga AdSense yang paling penting. Karena seorang content creator itu hidupnya adalah dari komunitas, baik dari AdSense, baik dari gift, kalau kita lagi live TikTok misalkan, atau juga bisa dari endorse yang masuk. Dan selain beberapa hal tadi, kalau aku misalkan punya waktu libur, biasanya aku memanfaatkan sebagai content creator dalam hal produk digital. Kadang sesekali juga aku dapat klien itu dari orang atau di lingkungan sekitarku. Kenapa? Karena mereka mungkin melihat brandingku tadi sebagai content creator. Jadi mereka ngelihat brandingku, oh dia nih bisa bikin produk digital, misalkan kayak logo, kayak misalkan bikin baju, desain, poster, spanduk, dan lain-lain gitu ya. Dan itu cuannya juga lumayan loh. Jadi buat kalian, apapun basic kalian, itu tidak memandang basic kalian lagi sebagai content creator, karena content creator itu adalah pekerjaan sampingan atau side hustle yang bisa membantu menambah passive income kalian.
Nah, buat kalian yang mau belajar tentang bagaimana menjadi content creator itu sebenarnya gampang banget sih. Kalian tinggal buka aja beberapa YouTube yang content creator yang sudah besar gitu ya. Atau enggak, kalian juga bisa belajar dari TikTok bagaimana menjadi content creator. Bahkan yang paling ngetrend sekarang kan di FB Pro ya, salam interaksi gitu ya. Nah, kalian juga bisa belajar dari hal-hal sederhana seperti itu. Jadi kuncinya adalah mulai aja dulu. Nggak usah mikirin bagus dan jeleknya. Aku pun memulai kontenku dari yang paling jelek banget, yang kameranya burik dan suaranya juga gema nggak jelas, dan pada akhirnya aku bisa mendapatkan passive income yang cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau ada yang masih nanya kenapa masih jadi content creator, karena duitnya banyak. Nggak bercanda, duitnya cukup lah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.